khususnya untuk tafsir. Tafsir di sini tuh sampai 5 masyayikh yang mengajar. Karena apa? Kalau kata al-ilmu hujjatan 'alaik hatta ta'malu bih. Ilmu itu akan selalu menjadi tanda bagi pemiliknya sampai pemiliknya itu bisa mengamalkan. Fa idza amilta bihi kanal ilmu hujjatan lak. Iya, ketika tadi itu ilmu itu akan selalu menjadi tanda bahaya bagi pemiliknya kecuali pemiliknya itu bisa mengamalkan. Ketika tidak bisa mengamalkan, ketika sudah bisa mengamalkan, maka ilmu itu akan menjadi penyelamat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, saat ini kita sedang bersama pengurus Pondok Pesantren Darul Rosa 2. Kita akan bertanya-tanya tentang kegiatan dan sistem yang berjalan di Pondok Pesantren Darul Rosa 2 ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentang sistem yang sudah berjalan di Pondok Pesantren Darul Rosa 2. Iya, Pak. Jadi sistem yang pertama itu mungkin kita yang harus kita ketahui itu tentang sistem. Untuk sistem sendiri yang lebih khususnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu, jadi bagi semua santri itu, santri Darul Rosa 2 ini harus nyetor kepada pembimbing dari juz 1 sampai juz 30. Jadi bagi semua santri Darul Rosa 2 ini harus menyetor pada pembimbing dari juz 1 sampai juz 30. Nah, untuk nyetor kepada pembimbing itu, santri itu ditarget. Jadi tidak langsung dari juz 1 sampai juz 30. Ngapain mau ikut program tahfiz kalau sudah sudah 1 sampai 30. Tapi diberi target dalam sehari semalam itu 1 wajah. Sehingga kalau nanti 1 juz itu 22 hari. Jadi normalnya bagi santri itu dalam 1 bulan 1 juz itu bisa cuma butuh waktu 22 hari, sehingga untuk hatam 30 juz itu normalnya 1 tahun. Tapi alhamdulillah untuk santri Darul Rosa 2 ini, karena mereka itu berlomba-lomba melihat temannya yang sudah nyampe juz 3, yang juz 1 itu bagaimana diri saya itu sama seperti mereka gitu. Bisa mengejar. Nah, bisa mengejar. Jadi mereka berlomba-lomba sehingga ketika sudah satunya itu sudah hatam, enak ya teman-teman sudah hatam, gimana kapan saya jadi hatam, jadi semangat. Nah, ketika sudah hatam 30 juz kepada pembimbing, maka setelah itu setor kepada pengasuh per juz. Tapi itu tidak langsung kepada pengasuh, harus lewat pembimbing terdulu. Ketika oleh pembimbing itu sudah dinyatakan lulus, maka santri itu akan nyetor kepada pengasuh. Ya, paling sedikit itu 1 juz. Untuk paling banyaknya tanpa batas bisa langsung 30 gitu. 1 bulan itu harus 1 juz gitu. Ya, kalau targetnya itu memang 1 bulan 1 juz. Tapi banyaknya tak sampai 1 bulan. Kadang ada yang seminggu nyetor pengasuh 1 juz itu. Karena kenapa kok targetnya 1 bulan? Itu biar santri itu tidak tertekan. Sehingga mereka itu nanti ngedon. Ngajinya gak dapet, targetnya pun tidak tersampaikan. Jadi ditarget 1 bulan supaya santri itu tidak down. Alhamdulillah santri itu kebanyakan tak sampai 1 bulan nyetor, 1 minggu,
setengah bulan gitu. Nah, ya ketika sudah 1 juz per juz tahqiq pengasuh sampai 30 juz, mereka akan melewati wisuda, akan melakukan wisuda. Wisuda ini dinamakan dengan wisuda khotimat. Jadi nanti itu diadakan dalam festival di sini kan bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Setelah lebaran kurban itu selisih selisih 3 hari. Selisih 3 hari. Ya intinya agak lama dari lebaran kurban. Ketika sudah hatam, sudah melakukan wisuda khotimat, nah baru mereka itu melanjut pada tahap 3. Nah, tahap 3 ini santri itu harus siap di soal 30 juz mutkin. Jadi di soal mutkin itu ya dari juz 1 itu di soal. Masya Allah. Iya, di soal bisa menjawab. Semoga semua santri Darus Sadua ini bisa. Bisa ya. Amin. Amin. Nah, untuk metode penghafalannya itu gimana, Ustaz? Oh iya. Bisa sejauh ini anak-anak bisa berkembang. Untuk metodenya itu ada. Untuk yang memang sudah baku, sudah dijalankan di pondok pesantren ini ada juga. Yang pertama itu FTBHS. FTBHS itu apa? 1 F fokus, T FTBHS fokus, tatap, FTB baca, H hafal, S 1 halaman. Ya. Ada juga yang satunya itu 5x5 itu, seperti banyak-banyak penghafal Al-Quran itu kan di Quran mushaf penghafal itu kan Secara umumnya gitu. Memang metode tersebut 5x5 itu yang masyhur. Di sini itu ada dua pilihan. Jadi teman-teman itu bisa milih. Tapi banyak juga yang pakai metode kardiman, seenaknya sendiri. Yang penting hafal gitu. Yang penting hafal. Ya kadang langsung ngambil satu aja gitu. Ya, yang penting hafal lah gitu. Ya. Jadi ketika tadi itu kembali lagi wisuda. Kalau sudah tahap 2 selesai, maka mereka itu kan tahap 3. Tahap 3 itu di soal dari 1 juz. Dari juz 1 sampai juz 30 dengan mutkin. Nah, ketika itu sudah bisa, maka diadakan wisuda lagi. Namanya wisudanya itu wisuda akbar. Sebenarnya tidak cuma sampai situ sih. Teman-teman itu menghafalkan Al-Quran itu kan sampai ila yaumil qiyamah. Tapi biar ada sensasi. Kata Sayyidina Ali itu kan arih nafsak. Jadi ini harus diistirahatkan, diberi kesenangan gitu. Karena kalau diri ini itu dipaksa, maka mereka itu kan akan down. Ya, mungkin itu untuk sistem. Mungkin yang kedua tentang untuk sehari semalam itu kegiatannya apa saja tadi di Pondok Pesantren Darul Rosa II ini? Oh ya, untuk kegiatan. Untuk kegiatan Pondok Pesantren Darul Rosa II itu yang pertama itu santri itu di sini tidak ada tindakan. Ya. Tapi alhamdulillah santri itu tetap efektif ikut berjamaah. Apalagi santri putri memang itu harus. Santri putra pun juga. Istiqomah banget ya Ustaz. Amin. Terus untuk kegiatan ya diantaranya mungkin kalau nanti secara detail kan rumit. Diantaranya berjamaah 5 waktu, terus baca yasin setelah subuh. Terus simaan itu ngambil setengah juz setiap setelah subuh, setelah duhur, setelah asar. Kenapa kok simaan itu sampai 3 kali? Karena
mengambil gambaran seperti seandainya orang itu ke Surabaya, orang Madura ke Surabaya. Ketika orang itu sudah sering ke Surabaya, otomatis mereka itu tanpa disadari, tanpa niat menghafal, mereka itu akan tahu, oh di sini itu ada pom bensin, oh di sini itu ada pom mini gitu, oh di sini itu ada rumah makan. Jadi ya gitu, sama si Iman itu lebih diperbanyak sampai 3 kali. Nah terus dan ini semua kegiatan ini sudah mengikuti hadis-hadis yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Terus untuk mata pelajaran, ya mata pelajaran di sini itu santri itu tidak tidak ditekan. Jadi difokuskan pada tafsir. Ya, pada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ada hadis. Terus tajwid. Banyak. Nah, mengingat mata pelajaran atau kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Darul Rasyad 2 itu cuma sedikit. Itu untuk tafsir Jalalain, untuk hadis Riyadhus Shalihin, untuk tajwid kitab-kitab matan, untuk fikih Sulam Sibina. Nah, oleh pengasuh diberi alternatif tanya jawab, yang mana ketika pengasuh mengajar, semua santri diperbolehkan bertanya, baik santri putri ataupun santri putra. Entah itu dalam masalah fikih atau sosial dan lain-lain. Dan untuk jawaban oleh pengasuh dijawab pada pertemuan yang selanjutnya. Masyayikh yang khususnya untuk tafsir. Tafsir di sini tuh sampai 5 masyayikh yang mengajar. Karena kenapa? Karena ketika santri itu sudah hafal, maka mereka itu kan harus mempunyai tujuan untuk mengamalkan. Karena apa? Kalau kata al-ilmu hujjatan alaik hatta ta'malubi. Ilmu itu akan selalu menjadi tanda bagi pemiliknya sampai pemiliknya itu bisa mengamalkan. Fa idza amil tabihi kanal ilmu hujjatan lak. Iya, ketika tadi itu ilmu itu akan selalu menjadi tanda bahaya bagi pemiliknya kecuali pemiliknya itu bisa mengamalkan. Ketika tidak bisa mengamalkan, ketika sudah bisa mengamalkan, maka ilmu itu akan menjadi penyelamat bagi mereka. Jadi diberi makna agar bisa teman-teman itu membaca maknanya, oh ayat ini begini, oh begini. Dan banyak masalah diantaranya itu alumni. Ada juga alumni Arab dari Barat, Kiai Ropi. Itu dari mana Ustaz? Dari sini, Nyiburan, dekat pom bensin itu. Dekat. Berarti masih satu desa ya Ustaz? Iya, masih satu desa, nama air yo. Apa Nyiburan? Penyepen. Oh, Penyepen. Apa itu? Iya, Penyepen. Dan Kiai Ropi itu juga masih satu guru dengan pengasuh. Yaitu pada Abu Ya Ali Garor Sin Haji, pengasuh Isdat Propo. Oh, di Propo, iya. Di Pamekasan. Apa di Pondok Pesantren Darul Rasyad 2 ini apa fokus ke tahfidz aja Ustaz? Iya, santri itu difokuskan pada tahfidzul Quran. Karena ini kan butuh konsentrasi gitu. Butuh fokus, tidak tercampur dengan kegiatan lain. Iya. Diutamakan misalnya. Iya, diutamakan. Tapi alhamdulillah masih ada pelajaran yang lain Ustaz ya. Iya, yang lain itu juga berhubungan dengan Al-Qur'an ya, seperti hadis, tafsir juga tajwid. Dan ya, tadi itu tentang bersanad. Kenapa di sini itu mengambil masyayikh yang jelas? Karena sanad itu butuh. Sanad itu penting. Seperti di dalam uniknya surah Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi Allah Ta'ala itu tidak menyebutkan siratoka, siratollahi. Kenapa? Karena
kita itu tidak bisa mengikuti Allah Ta'ala. Cara makan kita bagaimana? Kita mengikuti Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tidak makan. Cara tidur bagaimana? Sedangkan Allah Ta'ala tidak tidur. Jadi kita harus tidak mau harus mengikuti orang-orang yang sudah diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Para masyayikh, para guru, para muhaddisin gitu. Dan juga ada itu apa itu hadis muhallikina ru'usihim. Ketika orang itu sudah haji, maka ru'usihim, mereka itu harus potong kepalanya. Itu kan masa orang sudah haji maka langsung dibantai gitu. Kan kan lucu kan? Iya, nggak bisa. Muhallikina ru'usihim itu kan ru'usihim itu kan kepalanya. Jadi muhallikina dipotong, ru'usihim kepalanya. Orang sudah haji dipotong kepalanya kan. Nah, bahaya dengan. Jadi mau tidak mau tanpa adanya guru dari para masyayikh kita tidak bisa tahu tentang makna tersebut. Jadi yang dimaksud itu ada memang ulama beda pendapat, ada yang mengatakan sebagian, ada yang memang harus muhallikin. Sehingga para sahabat itu pernah kan Rasulullah itu berdoa, rahimahullahu taala al-muhallikin. Sahabat mengatakan ma'al muqassirin ya Rasulullah. Muhallikin yang gitu. Sampai terus Rasulullah berkata lagi. Sahabat berkata lagi, ma'al muqassirin ya Rasul. Muhallikin gitu. Sampai 3 kali itu Rasulullah. Sahabat itu berkata seperti itu sehingga oleh Rasulullah rahimahullahu taala al-muhallikina wal muqassirina. Nah, gitu. Kita kan tidak bisa tahu tanpa ada sanad dari guru kita kepada guru kita, gurunya pada gurunya, sehingga pada sahabat ada Rasulullah seperti itu. Dan juga pernah ada seorang wali itu dia itu kan wali. Jadi dia itu mempunyai statement, opini, pemikiran harus beda dengan orang lain, sehingga membuat sigot tasbih kepada Rasulullah itu memakai fi'il. Jadi fi'il mudhari. Itu nusabbihuka wa nuqaddisuka. Sehingga ketika itu wali itu mendapat teguran langsung oleh Allah Subhanahu. Sampean itu emang saya ini butuh disucikan. Emang saya ini butuh disucikan. Emang saya ini kotor kok butuh disucikan oleh sampean gitu. Sehingga ditegur oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan tidak melakukan membuat siwat tas pujian kepada Allah taala dengan sendirinya tadi itu. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti masyayikh kita mengikuti gurunya. Yani guru dan di sini itu seperti tadi itu di pondok ini mengambil alumni, mengambil satu masyayikh yang tetap sejalur dengan pengasuh. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi. Apakah ada persiapan untuk di festival untuk di hari Lebaran yang akan datang? Festival itu mungkin ada yang sejauh ini kan udah berjalan, udah berapa tahun yang berjalan. Untuk festival itu kan beda nama saja, tapi sebenarnya imtihan. Jadi tapi di sini itu bukan imtihan namanya, tapi festival biar gak sama kata pengasuh itu biar gak sama dengan Darul Rasad induk. Jadi festival lah. Untuk festival itu sudah berjalan 2 kali. Jadi untuk yang akan datang ini ketiga kalinya. 3 kali. Yang untuk persiapan sih tawakal tu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa yang ketiga kali ini mungkin ada yang sejauh ini ada yang tahfidz, Ustaz? Insyaallah taala doa untuk kepada pemirsa, kepada teman-teman penonton YouTuber, doanya semoga bisa. Tapi ada yang sudah juz 26. Mungkin untuk wisuda khotimat insyaallah ada. Terus
Ya ada. Amin amin. Ya untuk persiapan sih, cuma kita itu mengandalkan apa? Prinsip kita itu pokoknya festival yang sekarang dan yang akan datang, festivalnya yang kemarin, yang sekarang harus lebih indah dari festival yang kemarin. Ya alhamdulillah awalnya itu cuma pakai apa itu banner. Benar ya. Jadi yang banner. Festival yang kedua itu kemarin pakai apa? Dekor. Dekor pakai dekor. Ya, pakai dekor. Untuk yang akan datang ini, Soalnya lebih mewah lagi ya Ustaz ya. ya. Insya Allah Amin, Ta'ala amin. doanya. Amin. Mungkin pakai layar lah gitu. Panggungnya alhamdulillah sudah ada. Iya. Mungkin ya nah. Ya, Mungkin itu yang bisa saya bacakan. Ya kurang lebihnya itu adalah kekurangan dari saya. ya. Ya sejauh ini ya cukup Ustaz. Ya. Yang sudah saya tanyakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah berakhirlah podcast kita untuk saat ini. Jadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz tentang sistem dan kegiatan yang berjalan di Pondok Darul Rosa 2 ini memang sangat menyenangkan. Mondok di pesantren Darul Rosa 2 ini. Di Panjiburan ini dan sangat tepat untuk menghafal Al-Qur'an dengan sistem yang sudah tertata rapi. Simpel dan sangat mendorong untuk menghafal Al-Qur'an dengan mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.